Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta gonogini atau harta bersama yang diperoleh selama suami dan istri berumah tangga tidak otomatis menjadi milik bersama menurut syariat Islam. Harta tersebut tetap menjadi milik masing-masing sesuai dengan sistem kepemilikan yang berlaku umum. Demikian pengertian harta gonogini yang sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Sedangkan menurut Islam tidak ada harta gonogini. Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang adanya harta gonogini tadi. Secara global Islam membagi harta menjadi dua bagian. Pertama, harta pribadi, yaitu harta yang dimiliki masing-masing baik suami maupun istri. Harta ini sepenuhnya dimiliki suami ataupun istri. Tidak boleh di antara keduanya merasa memiliki harta yang dimiliki pasangannya. Harta tetap menjadi hak milik masing-masing. Contoh A, harta milik suami yang didapatkan dari hasil kerjanya, maka harus dipisah harta suami pribadi dan nafkah untuk istri dan keluarga. B, harta suami yang merupakan warisan orang tuanya, maka menjadi milik suami sepenuhnya. C, harta milik istri yang diperoleh dari suami sebagai nafkah untuknya, maka menjadi milik istri. D, mahar suami kepada istrinya, maka itu menjadi milik istri. E, harta istri yang merupakan warisan orang tuanya ataupun harta yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri, maka itu menjadi milik istri dan lain sebagainya. 2. Harta milik bersama, yaitu harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri dari hasil usaha bersama atau usaha masing-masing yang kemudian digabung kepemilikannya dan tidak dipisah. Maka harta seperti ini menjadi milik bersama, dan inilah yang sering terjadi di Indonesia. Ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta yang menjadi milik pribadi kepemilikannya tetap menjadi milik pribadi baik suami maupun istri. Adapun harta yang menjadi milik bersama antara suami dan istri, maka bisa diselesaikan dengan perdamaian atau disebut as-sulhu antara suami dan istri sesuai dengan kesepakatan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Maksudnya, tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas hatinya. Kendati pun demikian, jika istri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka suami boleh menerimanya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulha ahalla haraman au harrama halalan." As-sulhu atau disebut perdamaian boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka diselesaikan dengan cara menyerahkan masalah tersebut kepada hakim. Hakim yang memutuskan setelah melihat bukti-bukti yang dipaparkan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dengan keputusan yang adil tentunya. Tidak harus dengan pembagian 50%, 50%, tetapi berdasarkan pengakuan dari suami ataupun istri dan juga bukti-bukti yang disampaikan oleh keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Dawud
Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Al-Quran Surat Shad ayat 26. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim memutuskan lalu dia berijtihad, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia akan diberikan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun pembagian harta berupa rumah yang masih dalam proses kredit saat bercerai dengan melihat beberapa hal. Uang siapa yang dulu digunakan untuk membayar uang muka ketika pengambilan rumah tersebut, uang pribadi suami atau istri, atau uang bersama ketika membayar cicilan selama 2 tahun menggunakan uang bersama atau uang pribadi. Jika pembayaran uang muka untuk pengambilan rumah tersebut menggunakan uang pribadi suami dan pengasuransiannya selama 2 tahun juga menggunakan uang pribadinya, maka rumah tersebut statusnya menjadi milik suami sepenuhnya. Begitu pula sebaliknya, ketika pengambilannya menggunakan uang pribadi istri dan pengangsurannya selama 2 tahun menggunakan uang pribadi istri, maka rumah tersebut statusnya menjadi milik istri sepenuhnya. Adapun jika pembayaran uang muka dan cicilannya selama 2 tahun menggunakan uang bersama, maka jalan pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengadakan as-sulhu atau perdamaian antara kedua belah pihak suami dan istri, yaitu dengan mengembalikan kepada suami atau istri uang mereka masing-masing dengan perkiraan berapa jumlah uang suami dan berapa jumlah uang istri ketika digunakan untuk membayar uang muka ataupun cicilannya. Kemudian keduanya saling ridho dan lapang dada menerima kelebihan ataupun kekurangan biaya tersebut. Jika jalan perdamaian tidak dapat menemukan titik temu antara kedua belah pihak, maka jalan kedua yang harus ditempuh adalah al-qadha, yakni menyerahkan sepenuhnya kepada hakim agar menyelesaikan masalah tersebut dengan meninjau kembali bukti-bukti yang ada dan melihat mana yang paling baik untuk keduanya. Di dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah, 21 Oktober 1926 Masehi, memutuskan bahwa memberi gonogini itu boleh menurut yang diterangkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi. Di dalam kitab tersebut dikatakan, jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan, maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya. Dan jika tidak bisa dibedakan, maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah meskipun terjadi kerugian karena adanya persekutuan. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.